Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, di mana kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan penting, yaitu mineral dalam budidaya udang. Pada pokok bahasan ini terdapat 3 subpokok bahasan. Yang pertama, mineral penting dalam budidaya udang. Yang kedua, kebutuhan mineral pada salinitas rendah. Dan yang ketiga, mengenai keseimbangan mineral. Salah satu komponen penting dalam budidaya udang adalah mineral. Meskipun demikian, sebagian besar petambak sekarang ini hanya terfokus pada kualitas air, ya, baik fisika, kimia maupun biologi air, kurang mendapat perhatian tentang mineral ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang mineral ini, baik mengenai jenisnya, kemudian berapa kadarnya atau konsentrasinya, kemudian bagaimana kita meningkatkan konsentrasi mineral di tambak kita. Yang pertama, kita akan mengenal dulu mineral penting dalam budidaya udang, ya. Ada beberapa makro mineral di sini yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah natrium atau sering juga disebut dengan sodium, ya, Na. Ini ion yang paling banyak kita temui di dalam air laut. Kemudian yang kedua, potasium atau kalium, ya, K. Ya. Berikutnya yang ketiga, magnesium atau Mg, dan yang keempat, kalsium atau Ca. Inilah makro mineral yang sangat penting dalam budidaya udang. Keempatnya ini tentunya berpengaruh terhadap osmoregulasi yang dilakukan oleh udang, yaitu pertukaran ion ya, antara lingkungan dan tubuh udang itu. Secara spesifik ada beberapa fungsi dari mineral tersebut, ya. Yang pertama kalsium. Ini berperan, yang sudah mafhum, ya, sudah kita ketahui bahwa kalsium ini berperan dalam pembentukan cangkang, ya, setelah molting, ya. Jadi untuk membantu pengerasan dari kulit udang atau cangkang udang. Kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan ikan, ya. Ini untuk pembentukan tulang ikan, berpengaruh di situ kalsium. Berikutnya, ini juga yang belum kita banyak ketahui bahwa kalsium ini juga bisa menghambat, ya, logam berat yang masuk ke dalam insang, ya. Jadi memblok, ya, memblok logam berat yang akan masuk dalam tubuh udang. Ya. Ini cukup penting peran dari kalsium. Kemudian juga mengendapkan karbonat atau CO3 negatif 2. Ya. Jadi CO3 yang ada dalam air kalau tidak diendapkan nanti akan mengalami hidrolisis, menghasilkan OH negatif 1 yang menyebabkan pH menjadi naik. Jadi ini perlunya kita meningkatkan kandungan kalsium untuk mengendapkan CO3 yang terbentuk di dalam air. Kemudian juga penting juga fungsi kalsium di sini adalah mengikat fosfat, ya. Jadi kalau tambang kita kelebihan fosfat ini bisa diikat dengan menggunakan kalsium, ya. Misalnya menggunakan gipsum, ya, kalsium sulfat. Berikutnya adalah magnesium. Ya, magnesium juga berpengaruh dalam budidaya udang ini, ya. Mempengaruhi pertumbuhan. Ini beberapa penelitian dan juga kasus di lapangan bahwa kekurangan magnesium ini mempengaruhi pertumbuhan dan juga mempengaruhi SR udang. Ya, ternyata bisa mempengaruhi SR. Ini banyak bukti, banyak
kejadian ya di lapangan yang menunjukkan bahwa magnesium ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan SR. Berikutnya, ini juga membantu dalam pembentukan cangkang juga. Ini proses setelah molting, ini magnesium juga berperan di sini. Berikutnya adalah potasium atau kalium. Kalium ini juga sangat penting ya, sangat penting, terutama nanti kalau kita membahas budidaya udang di salinitas rendah. Nah ini potasium akan berperan sangat penting. Yang pertama berpengaruh terhadap pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan juga SR ini juga banyak hasil penelitian maupun kejadian yang ada di lapangan. Ya, studi kasus di lapangan menunjukkan bahwa tambak-tambak yang kekurangan kalium itu cenderung SR-nya maupun pertumbuhannya itu rendah. Kemudian juga berpengaruh terhadap molting udang. Ini juga sudah diketahui oleh banyak orang bahwa potasium atau kalium ini memang berpengaruh terhadap molting udang. Ya, barangkali petambak-petambak yang mengalami gagal molting mungkin itu juga karena kekurangan kalium ini. Ya, kita ketahui ya. Jadi laporan dari petambak udangnya mengalami gagal molting. Ya mungkin salah satu penyebabnya karena kekurangan dari kalium ini. Kemudian juga menurunkan tingkat kanibalisme. Ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pelakuan potasium ini ternyata mampu menekan tingkat kanibalisme dari udang itu sendiri. Ya. Jadi kalium ternyata memang memiliki peran yang sangat penting di sini. Ya. Menurunkan tingkat kanibalisme, terutama ini terjadi ketika udang molting ya, di mana kondisi lemah, sehingga udang yang tidak molting ini akan memangsa udang yang molting. Nah, pertanyaan kenapa mineral itu bisa berkurang ditambah? Barangkali ketika awal budidaya kita ukur mineralnya sudah cukup, tetapi dalam proses budidaya itu akan mengalami penurunan, ya, penurunan dalam proses budidaya akan mengalami penurunan. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Ya. Pertama terserap oleh tanah, ya, jadi mineral akan terserap oleh tanah. Ya. Kemudian yang kedua asimilasi menjadi daging udang ya, jadi untuk pembentukan daging udang itu juga membutuhkan mineral tersebut atau pembentukan cangkang dari udang itu sendiri. Berikutnya ya ketika kita membuang air ya, berganti air itu juga membuat mineral akan terbuang ke keluar. Kemudian yang keempat itu rembesan ya atau seepage. Jadi rembesan dari terutama tambak-tambak tanah ya yang mengalami rembesan ini juga akan mengurangi mineral yang ada di dalam tambak. Kemudian pertanyaannya bagaimana kita meningkatkan mineral di tambak kita supaya sesuai dengan standar untuk budidaya udang. Ya, ada beberapa sumber mineral yang bisa kita aplikasikan. Misalnya magnesium di sini ya, ada beberapa yang bisa kita gunakan ya, MgCl2, 6H2O ya. Ini kandungan Mg-nya 12% ya. Kemudian K2SO4, 2 MgSO4 ya. Atau sering disebut dengan kamak gitu ya. Ini kaliumnya 17,8% dan magnesiumnya 10,5%. Berikutnya adalah magnesium sulfat ya. Ini kandungan Mg-nya 9,86%. Itu untuk magnesium. Kemudian kalsium yang bisa kita gunakan ya, kaptan misalnya ya, Ca, CO3. Kemudian juga gipsum ya, Ca3PO42 kali 22O ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk meningkatkan kandungan kalsium dalam tambak ya. Kemudian untuk potasium ada pupuk yang bisa kita gunakan, yang paling banyak adalah KCl ya, kalium klorida. Nah, ini beberapa
pupuk yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kandungan mineral di dalam tambak kita. Nah, kemudian berapa sih standar untuk budidaya udang? Jadi memang banyak banyak kriteria, banyak ahli yang memberi kriteria batasannya berapa mineral yang cocok atau yang dibutuhkan oleh udang itu. Nah, tapi sebagian besar merujuk pada komposisi dari ion tersebut di air laut. Ya, ini contohnya adalah komposisi ion air laut pada salinitas 34,5. Ya. Ya. Kita lihat di sini. Yang pertama sodium ya, Na. Ini kadarnya dan konsentrasinya 10.500 mg per liter. Nah, ini sodium paling banyak di sini. Yang kedua magnesium ya, yaitu 1.350 mg per liter. Yang ketiga adalah kalsium Ca, yaitu 400 mg per liter, dan yang keempat adalah potasium ya, atau K, itu 380 mg per liter. Ini sumbernya dari yang terbaru POID 2018. Nah, inilah para praktisi, para ahli merujuk pada ion salinitas 34,5 ini ya, untuk menentukan berapa sih konsentrasi yang optimal untuk budidaya udang. Kita masih akan membahas tentang mineral dalam budidaya udang, kali ini khusus untuk membahas mengenai kebutuhan mineral pada budidaya udang dengan salinitas rendah. Sudah kita ketahui bahwa sekarang ini sudah semakin banyak kita melakukan budidaya udang di salinitas rendah, ya, dilakukan jauh dari pantai, dan memang ada beberapa keuntungan, tapi ada juga beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah mineral yang ada itu rendah kandungannya. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana supaya kita bisa melakukan budidaya udang di salinitas rendah, tetapi produktivitasnya tetap tinggi. Ya. Seperti kita ketahui kemarin sebelumnya, video sebelumnya, bahwa beberapa mineral yang penting dalam budidaya udang adalah ada 4 ya, makromineral itu. Natrium, kemudian magnesium, Mg, yang ketiga kalsium, Ca, yang keempat potasium atau kalium. Nah, dari keempat ini yang biasanya menimbulkan masalah adalah magnesium dan potasium. Ya, ini biasanya jumlahnya relatif lebih sedikit ya dari standar yang ada, ya, sehingga perlu kita melakukan penambahan mineral ini, baik magnesium maupun potasium. Ya. Ada satu kasus ya, ini saya ambilkan dari jurnal yang berkaitan dengan hal ini, ya, di mana terjadi kematian udang pada salinitas 8 ppt di sebuah tambak ya, ini di Ekuador, di mana konsentrasi potasiumnya itu hanya 1 mg per liter. Ya, hanya 1 mg per liter ini banyak kematian. Dan ini barangkali dialami tambak-tambak di daerah kita juga ya. Banyak kematian yang kematian udang, tapi kita tidak mengetahui penyebabnya itu apa. Barangkali ini karena masalah ini juga ya, potasium. Karena kita memang kadang kita masih kurang peduli terhadap masalah mineral ini. Ya. Jadi kasus ketika dicek potasiumnya hanya 1 mg per liter dan banyak kematian di situ. Jadi karena gagal molting misalnya atau sebab yang lainnya. Yang jelas potasiumnya hanya 1 mg per liter. Nah, setelah potasiumnya dinaikkan atau kaliumnya dinaikkan menjadi 50 mg per liter, ternyata kematiannya sudah tidak terjadi lagi. Artinya kematian massal itu sudah tidak ada lagi. Nah, sehingga barangkali dari kasus ini bisa kita ya buat kesimpulan bahwa
potasium ini memang berpengaruh terhadap tingkat mortalitas dari udang. Ya. Ini harus kita jadi pelajaran, jadi perhatian bahwa kita perlu menjaga konsentrasi potasium ini. Ya. Dan banyak juga jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan ini, bahwa memang konsentrasi potasium, magnesium, ya, dua ini berkaitan erat dengan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup dari udang. Ya, itu banyak sekali kalau kita browsing jurnal-jurnal yang berkaitan dengan potasium, magnesium ini berkaitan dengan pertumbuhan dan tingkat survival rate atau SR udang. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan standar untuk salinitas rendah ini? Ya, tentunya dengan menurunnya salinitas air, tentu akan menurun pula kandungan mineral-mineral yang ada di dalam air tersebut. Ya, itu sudah tentu akan turun. Sehingga kita tidak bisa membuat salinitas rendah itu kandungan mineralnya harus sesuai dengan air laut. Ya, air laut dengan salinitas di atas 30. Ini sulit sekali, artinya perlu biaya yang sangat banyak. Nah, ternyata dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa standar optimal untuk salinitas rendah itu berbeda. Ya, berbeda. Ini akan saya ambilkan dari beberapa jurnal yang mengerucut ke satu formula metode untuk menentukan standar mineral untuk budidaya udang salinitas rendah. Oke, kita video sebelumnya sudah kita bahas tentang komposisi air laut ya di salinitas 34,5. Di situ nanti ada sodium ya atau Na atau natrium itu kadarnya 10.500 mg per liter. Kemudian yang kedua magnesium Mg itu 1.350 mg per liter. Yang ketiga kalsium Ca itu 400 mg per liter. Dan yang keempat itu potasium 380 mg per liter. Ini dari POID 2018 ya. Nah, dari nilai ini, konsentrasi ini kita akan buat faktornya, faktor pengalinya nanti. Ya, faktor pengali berdasarkan konsentrasi pada salinitas 34,5 ini. Ya, jadi ada faktor nanti itu kita peroleh dari konsentrasi ini masing-masing ion ini dibagi 34,5. Ya, sehingga akan diperoleh untuk sodium ini 304,35, kemudian untuk magnesium ini 39,13, untuk kalsium 11,59 dan untuk potasiumnya 11,01. Nah, faktor ini akan kita gunakan sebagai pengali tergantung nanti salinitasnya berapa. Ya, misalnya salinitasnya 10, berarti ini harus dikalikan 10. Ya. Salinitasnya 5, ini harus dikalikan dengan 5. Nah, seperti itu sebagai faktor pengali. Ya. Ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh beberapa peneliti dan memang hasilnya mendekati nilai seperti ini. Ya. Kita buat coba misalnya standar mineral untuk salinitas 5 ppt. Ya, kita hitung berapa kebutuhan atau berapa standar optimum untuk masing-masing mineral. Ya, kita ini dulu sodium tadi ya, sodium, magnesium, kalsium dan potasium. Dan ini standar ini atau metode ini digunakan oleh Boyd dan juga Roy et al. Ya, faktornya tadi kita tulis lagi. Sodiumnya 304,35, magnesiumnya 39,13, kemudian kalsiumnya 11,59 dan potasiumnya 11,01. Ya, ini. Kemudian salinitas yang kita gunakan 5 ppt ya, kita coba untuk 5 ppt sebagai pengali di sini. Ya, sebagai pengali. Sehingga nanti akan kita ketahui konsentrasi standarnya berapa untuk salinitas 5 ini. Ya. Satuannya miligram per liter di sini.
Oke. Untuk sodium itu 1522 mg per liter. Magnesium 196 mg per liter. Kemudian kalsium itu 60 mg per liter dan potasium 55 mg per liter. Ya, jadi kalau kita budidaya udang pada salinitas 5 ini, ya, seyogyanya kandungan magnesium, kandungan ion-ion ataupun mineral ini mendekati nilai di seperti ini ya, nilai di sini ya, mendekati ini. Tidak harus tepat, tetapi ya mendekati lah angka seperti ini. Ini sebagai dasar ya. Nanti kalau kita membuat 10 PPT misalnya, ya tinggal dikalikan di sini 10, ini 10, ini 10, 10. Akan keluar angkanya. Ya, ini sekarang mulai banyak digunakan pendekatan mineral ini. Ya, pendekatan kandungan mineral, terutama ini pada salinitas rendah. Kalau yang salinitas tinggi, itu biasanya tidak ada masalah ya. Ada masalah mungkin berkaitan dengan lamanya operasional tambak itu. Kalau sudah bertahun-tahun operasional, mungkin harus kita koreksi lagi kandungan mineral tersebut. Ya, tapi kalau biasanya kalau tambak-tambak yang masih baru, artinya lokasi masih baru, itu kandungan dari mineral air laut itu masih cukup bagus. Ya, jadi ini cara menentukan mineral yang optimum untuk budidaya udang salinitas rendah. Nah, sekarang kita coba menghitung kebutuhan KCl ya untuk meningkatkan kaliumnya di dalam tambak ya. Contohnya tambak dengan luas 1000 meter persegi, kedalaman airnya 1 meter. Kandungan kaliumnya ternyata 30 mg per liter. Nah, hitunglah berapa kebutuhan KCl dengan kandungan 55% K2O untuk meningkatkan konsentrasi kalium menjadi 50 mg per liter. Ya, kita hitung dulu volumenya, itu luas dikali tinggi air ya, kedalaman air, itu 1000 meter kubik menjadi kita liter 1 juta liter. Ya, untuk memudahkan penghitungan nanti. Ya, sehingga kekurangan mineral itu 50 mg per liter dikurangi 30 mg per liter sama dengan 20 mg per liter. Ini K yang harus kita tambahkan. Ya. K harus kita tambahkan, dalam tambah itu 20 mg per liter. Nah, kemudian berapa kilogram K yang ditambahkan ya? Kita lihat di sini, mineral K yang harus ditambahkan sama dengan 20 mg per liter dikali 1 juta liter ya, sama dengan 20 juta miligram. Ya, ini kita singkat ya menjadi atau kita ringkas menjadi 20 kg. Jadi kita harus menambahkan 20 kg K ke dalam tambak agar konsentrasi kalium di tambak itu menjadi 50 mg per liter. Nah, pertanyaannya sekarang berapa KCl yang harus ditambahkan ya dengan kandungan 55% K2O. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui di sini bahwa kalau kita ingin menghitung K2O ini, itu bisa kita prediksi dari persamaan ini ya, K2O sama dengan 1,2K. Atau kalau kita balik untuk menghitung K-nya dari K2O itu bisa kita hitung dengan persamaan K sama dengan 0,83 K2O, sekitar itu nilainya. Ya. Nah, ini kita masukkan rumus ya. Jadi KC yang dibutuhkan itu 100 per 55, kita balik 5% ini, 100 per 55, kali 20, ini 20K ini, ya, kali faktor koreksinya ini. Faktor apa namanya? Faktor untuk menentukan K2O dari K ini. Ya. Sehingga ketemulah angka 43,6 kg KCl, ya, pupuk KCl. Ini harus kita tambahkan untuk meningkatkan kandungan kalium sebanyak 20 mg per liter ini. Kita akan membahas tentang apa rasio yang tepat antara Na dan K maupun Ca dan Mg.
Seperti kita ketahui bahwasanya mineral penting dalam udang-udang itu ada 4 ya, kemarin ya kita bahas. Yang pertama natrium, Na, kemudian potasium atau kalium K, magnesium Mg, dan kalsium Ca. Dan ini perannya sangat penting. Dan di dalam budidaya udang di tambak salinitas rendah biasanya potasium atau kalium dan magnesium ini yang menjadi problem karena kekurangan. Ya, kekurangan. Nah, ini kita lihat lagi komposisi air laut ya pada salinitas 34,5. Di situ ada sodium dengan konsentrasinya 10.500, kemudian magnesium 1.350 mg per liter, kalsium 400 mg per liter, dan potasium 380 mg per liter. Ini sudah kita bahas sebelumnya, di mana dari angka tersebut bisa kita tentukan faktornya, itu faktor pengalih untuk salinitas. Ya. Sodium 304,35, magnesium 39,13, kalsium 11,59, dan potasium atau kalium 11,01. Ini nanti kalau kita budidaya dengan salinitas tertentu, tinggal mengalihkan nilai tersebut dengan salinitas tambah kita. Ya, kemarin sudah kita bahas di salinitas 5, angkanya sudah kita ketahui, dan di 10 nanti tinggal dikalikan saja. Gitu ya. Ini untuk menentukan standarnya berapa untuk salinitas tertentu. Ini pengalinya. Oke, sekarang kita akan keseimbangan ionnya atau keseimbangan mineralnya. Ini tidak kalah penting ya. Yang pertama tadi konsentrasinya, tapi yang tidak kalah penting juga adalah keseimbangan ion. Kenapa ini penting? Karena penyerapan ion-ion tertentu itu tergantung dari konsentrasi ion yang lainnya. Contohnya penyerapan potasium itu tergantung dari natrium yang ada di situ. Kemudian penyerapan magnesium juga tergantung dari konsentrasi dari kalsium. Sehingga nanti perlu ada keseimbangan, sehingga nanti bisa kehadiran mineral itu bisa betul-betul mendukung, mensupport pertumbuhan maupun tingkat kelulus hidupan atau tingkat kelangsungan itu. Ya. Ini kita lihat dulu ionnya, kita refresh lagi, sodium, kemudian magnesium, kalsium, dan kalium atau potasium. Ya. Di mana tadi salinitas konsentrasinya di air laut 34,5 itu 10.500 untuk sodium, kemudian magnesiumnya 1.350 mg per liter, kalsiumnya 400 mg per liter, dan potasiumnya 380 mg per liter. Nah, dari sini nanti kita bisa ketemu, kita peroleh rasio ionnya, ya, rasio ionnya. Ya, rasionya ini nanti kita bagi dengan konsentrasi terkecil ya, di sini 380. Jadi kalau sodium ini rasionya 27, magnesium ini 3, kalsium 1, dan potasium 1. Ini rasionya. Sehingga dari sini bisa kita lihat yang ideal untuk rasio sodium dan potasium adalah 27:1. Ya. Kemudian untuk magnesium dan kalsium ini 3:1. Ini apa namanya? Rasio yang ideal nanti ditambah kita. Jadi kalau kita ingin memanage tambak untuk apa namanya menghasilkan produksi yang lebih bagus, ini kita bisa mengacu keseimbangan yang ada di sini. Dan nanti ada beberapa penelitian yang mungkin ada satu penelitian yang saya sampaikan di sini nanti untuk mendukung teori ini, gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa rasio atau keseimbangan ion sodium dan potasium itu 27:1. Kemudian magnesium kalsium 3:1. Ya, ini harus kita perhatikan. Ini jadi kenapa kita perlu perbandingan tadi, karena memang
penyerapan mineral oleh udang itu dipengaruhi oleh perbandingan masing-masing ion atau mineral tersebut. Ya, jadi sodium, Na, dan potasium. Ya, jadi penyerapan potasium itu dipengaruhi oleh keberadaan sodium. Begitu pula sebaliknya. Ya, penyerapan sodium dipengaruhi potasium, potasium dipengaruhi sodium. Ya, kalau kita lihat tadi data tadi bahwa sodium dan potasium ini perbandingannya 27 banding 1. Ya, hal ini juga berlaku untuk magnesium dan kalsium. Ya, magnesium dan kalsium ini perbandingannya berapa tadi? 3 banding 1. Ya, 3 banding 1. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa terutama ya potasium, kadar potasium yang harus kita beri catatan tersendiri. Ya, seperti beberapa penelitian termasuk dari Boyd ya, itu menekankan bahwa potasium itu lebih berpengaruh keberadaannya. Jadi kita bisa meningkatkan kandungan potasium atau konsentrasi potasium di tambak, mungkin bisa lewat penggunaan KCl ya pada awal persiapan air kita tebar untuk meningkatkan kandungan potasium ini. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh atau penelitian dari Roy et al. Ya, ini membandingkan atau melakukan penelitian terhadap rasio Na natrium atau sodium terhadap kalium atau potasium yang berbeda di sini ya, dari 119 sampai ada yang 29 banding 1 atau 30 banding 1 ya. Jadi kalau kita lihat di semakin kecil perbandingannya menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kaliumnya ya, konsentrasi kalium. Ini kalau kita di sini yang paling bagus ada di 29 banding 1 dan 30 banding 1 gitu ya. Ini rata-ratanya lebih bagus itu. Dan akan sangat kelihatan sekali ketika K-nya itu betul-betul sedikit ya, perbandingan 119 banding 1. Nah, ini kelihatan sekali penurunannya ya. Ini pemeliharaan selama 7 minggu ya, 7 minggu dengan hasil seperti ini, rata-rata berat yang diperoleh ya. Ini di 31 ini 4,9, 291 ini 3,3 gram. 3,3 gram. Ya, jadi ini sangat penting kita memelihara NaK rasio ya di angka ini. Ini penelitian. Kalau tadi secara teoritis itu di angka 27 banding 1. Tapi di sini nggak ada pelakuan 27 banding 1 yang mendekati 29 banding 1 atau 30 banding 1. Tuh. Dari Roy et al. Penelitiannya. Demikian tadi pembahasan mengenai mineral dalam budidaya udang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.